Gak hanya itu, ada mata lainnya juga, geng, di bawah tubuh wanita itu. Sementara mata Leonie ditemukan di lipatan syalnya gitu, geng. Bayangin. Hai geng, apa kabar kalian semua? Terima kasih sudah klik video ini. Oke geng, jadi hari ini aku akan membahas tentang kasus pembunuhan lagi geng, dimana pelaku pembunuhan ini dilakukan oleh dua bersaudara, adik kakak mereka ini geng. Saking kompaknya mereka ini melakukan pembunuhan bersama gitu geng. Nah, seperti yang kita ketahui gitu kan, biasanya pelaku pembunuh berantai serial killer itu memiliki masa lalu yang kelam, atau mereka ini berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Nah, salah satunya nih, mungkin dari antara kalian itu pernah mendengar sebuah kasus Papin Sister gitu geng, dimana Papin Sister ini merupakan pelaku pembunuhan kakak adik mereka ini geng, membunuh majikannya dan anak majikannya dengan sangat brutal, sehingga mayat korbannya ini geng tidak dapat dikenali lagi saking sudah hancurnya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Jangan di skip, jangan bengong, keep stay tuned. Let's start. Keluarga Papin yang tinggal di Prancis Barat. Keluarga ini memang sejak awal itu merupakan keluarga yang bermasalah, geng. Jadi Lea dan Christine Papin ini dibesarkan mereka dalam lingkungan yang tidak harmonis sama sekali, geng. Nah, ini dimulai ketika Gustave Papin, ayahnya, dan Clemence Dare, ibunya ini memang sebelum nikah itu udah bermasalah mereka ini, geng. Rumor yang beredar saat itu, geng, yaitu Clemence, ibu dari Papin Sister ini, katanya saat itu dia selingkuh dengan bosnya tempat dia kerja. Tapi tampaknya nggak ada cukup bukti gitu, geng, untuk membuktikan hal tersebut. Akhirnya si Clemence ini pun hamil dia, geng. Dan pasangan ini menikah, yaitu pada tahun 1901. Putri pertama mereka yang bernama Emilia lahir beberapa bulan setelah pernikahan, yaitu sekitar bulan Februari 1902. Awalnya, geng, keluarga ini tinggal di Le Mans namanya. Setelah 2 tahun kelahiran putri pertamanya bernama Emilia tadi, Gustave sang ayah ini memutuskan untuk memboyong keluarganya ini untuk pindah ke kota lain untuk mencari pekerjaan. Namun di sini istrinya ini nggak setuju. Ada drama sedikit nih, geng. Yang aku nggak mau pindah. Kalau kita pindah, lebih baik aku bunuh diri aja. Gitu katanya, geng. Dia ini istrinya ini nggak mau pindah dari kota Le Mans itu. Akhirnya dikarenakan tingkah istrinya yang aneh gitu kan, yang keras kepala, nggak mau diajak pindah, si Gustave ini makin curiga gitu, geng, dengan rumor tadi yang beredar bahwa istrinya ini memang selingkuh dengan bosnya, geng. Namun setelah sekian lama perdebatan, negosiasi panjang, perdebatan panjang, akhirnya mereka ini benar-benar pindah, geng, dari kota Le Mans itu. Namun, geng, setelah pindah bukannya keluarga ini membaik gitu kan, bahagia, sudah move on gitu dari tempat yang tadinya membawa penderitaan bagi mereka. Ini justru enggak, geng. Malah keluarga ini makin berantakan, amburadul gitu, nggak harmonis sama sekali. Gustave ini bahkan tidak pernah menunjukkan kasih sayang terhadap anak dan istrinya. Dia ini juga sering mabuk-mabukan. Ini laki-laki memang gak tahu. Next, setahun kemudian, yaitu pada tahun 1905, Christine lahir, anak kedua mereka nih, geng. Setelah lahir si Christine ini bukannya diasuh oleh orang tua mereka yang sebagaimana mestinya gitu kan. Malah si Christine ini diberikan kepada saudara perempuan ayahnya. Nah, jadi si Christine ini, geng, diasuh, dibesarkan oleh bibinya selama 7 tahun, geng, sebelum akhirnya si Christine ini dimasukkan nantinya ke panti asuhan. Kemudian, geng, lahirlah nih anak bungsu mereka, yaitu pada tahun 1911 yang diberikan nama Lea, geng. Nah, si Lea ini dari bayi, geng, dititipkan kepada saudara laki-laki ibunya sampai nih saudara laki-laki ibunya ini meninggal. Nah, kemudian si Lea ini dikirimlah ke panti asuhan, yaitu saat itu si Lea ini berusia 15 tahun, geng. Sementara putri pertama keluarga ini yang bernama Emilia tadi, geng, dikirim oleh ibunya ke panti asuhan Katolik. Di sana si Emilia ini jadi biarawati gitu, geng. Dikarenakan katanya si Emilia ini diperkosa, geng, oleh ayahnya sendiri. Ini benar-benar bejat sekali, seorang ayah yang sangat-sangat tahun-tahun
tahun pun berlalu, geng. Si Kristen ini, anak kedua mereka tadi, tumbuh menjadi seorang anak yang kuat, kemudian keras kepala dan terbuka orangnya, geng. Nggak hanya itu, si Kristen ini juga memiliki skill pandai memasak dia, geng. Jadi berbanding terbalik gitu dengan si Lea. Lea ini orangnya pendiam gitu, kemudian patuh, orangnya nggak banyak bicara. Kristen dan Lea Papin ini, geng, menghabiskan masa remaja mereka di desa-desa di sekitar Le Mans, Prancis Barat. Nah, memang kalau berbicara masalah usia, Kristen dan Lea Papin ini usianya memang terpaut cukup jauh, yaitu sekitar 7 tahunan gitu, geng. Tapi kakak beradik ini, geng, sangat dekat sekali mereka, geng. Memang sih, si Kristen dan Lea Papin ini tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis gitu, geng. Dari kecil mereka ini sudah tersaji gitu dengan pemandangan di mana mereka ini sering sekali melihat kekerasan, kemudian pelecehan seksual gitu kan. Sampai mereka ini harus menerima bahwa orang tua mereka ini bercerai saat mereka ini masih kecil gitu, geng. Jadi mereka ini saat itu mengalami trauma yang sangat besar sehingga mereka ini sempat gitu masuk ke rumah sakit jiwa. Saat itu, geng, selama berada dalam proses perawatan kejiwaan di rumah sakit saat itu, si Kristen dan Lea ini benar-benar nggak dapat dipisahkan mereka ini, geng. Padahal saat di luar gitu, mereka ini nggak terlalu akur gitu, geng, nggak terlalu say hi antara satu dengan yang lainnya. Tetapi saat dalam perawatan seperti itu, mereka justru tidak dapat dipisahkan. Ini seolah-olah mereka ini ngobrol, padahal mereka ini nggak saling ngomong apapun gitu, geng. Kayak mereka ini komunikasi batin gitu. Bayangin, geng, ada 2 orang yang duduk nggak dapat dipisahin. Jadi mereka ini seolah-olah, aduh gimana ya jelasinnya, kayak nggak bisa dipisahin, kayak ngobrol tapi nggak lewat mulut gitu, geng. Kayak gimana ya jelasinnya. A few moments later. Setelah sekian lama menjalani perawatan mental gitu, geng, akhirnya si Lea dan Kristen ini mendapatkan gitu pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Mereka ini sempat bekerja berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain menjadi seorang pembantu gitu, geng. Tapi tetap aja, geng, mereka berdua ini nggak bisa dipisahin gitu. Mereka harus kerja bareng-bareng gitu, geng. Next, yaitu pada tahun 1926, Kristen dan Lea ini kemudian mendapatkan pekerjaan, geng, yaitu sebagai pembantu. Mereka berdua nih gandengan, mereka kerja bareng-bareng gitu, yaitu di rumah seorang mantan pengacara yang bernama Reni Lancelin, geng. Nah, alamat rumahnya itu di Rue Bruyère nomor 6 Le Mans, geng. Jadi si mantan pengacara ini tinggal bersama istrinya yang bernama Leonie dan putrinya yang sudah dewasa bernama Genevieve. Sementara itu, geng, putri keluarga mantan pengacara itu, putrinya yang lain, dia ini sudah menikah, kemudian tinggal bersama suaminya. Jadi di rumah itu ada Reni Lancelin, mantan pengacara tadi, kemudian istrinya yang bernama Leonie, kemudian putrinya bernama Genevieve, si Kristen dan Lea. Ada 5 orang jadinya di rumah itu, geng. Kristen dan Lea ini, geng, bekerja dalam sehari itu 14 jam, geng. Dan mereka hanya mendapatkan libur setengah hari, yaitu di hari Minggu. Bayangin, geng, capeknya gitu kan. Sedangkan kita kerja 8 jam sehari aja udah lelahnya minta ampun. Apalagi ini pekerjaan rumah tangga yang gak ada habisnya selama 14 jam gitu. Ini sama aja gitu, mereka ini kerja rodi. Tapi mereka berdua ini bekerja dengan sangat ikhlas, dengan sangat patuh gitu, geng. Tetap aja mereka nggak dapat dipisahin, kerja itu bareng-bareng tanpa ngomong satu sama lain gitu, kayak patung. Jadi Papin Sisters ini, geng, mereka ini lebih menghabiskan waktu bersama berdua. Mereka ini juga nggak tertarik gitu dengan dunia luar, pengen libur atau pengen sekedar melihat pemandangan apa enggak. Mereka ini menghabiskan waktu benar-benar berdua dalam pekerjaan mereka gitu. Walaupun pembantunya ini jarang ngomong, jarang speak up gitu, geng. Bagi Reni Lancelin, mantan pengacara tadi itu no problem, gak apa-apa. Yang penting pekerjaan rumah itu beres dan bersih gitu, geng. Nah, jadi selama 7 tahun lamanya mereka bekerja, geng, dengan keluarga Reni Lancelin ini, mereka ini jarang ngomong gitu, geng. Baik itu kepada tuannya, kemudian Leonie, majikan perempuannya, atau anaknya Genevieve, jarang ngomong mereka, geng. Bahkan untuk memberikan pekerjaan sehari-hari pun Leonie, majikan perempuannya ini, menyuruh mereka itu menggunakan melalui surat gitu, geng. Serem juga gitu kan, kita melihara orang di dalam rumah yang ngomongnya ini jarang sekali, apalagi 2 orang. Aduh, serem banget. Tapi, geng, ternyata Leonie, majikan perempuannya ini memang lumayan cerewet, lumayan pencicilan orangnya, geng. Dia ini sering sekali memeriksa hasil pekerjaan si Lea dengan cara ini, pakai sarung tangan warna putih, kemudian
pegang gitu seluruh perabotan yang sudah dibersihkan oleh Lea. Apakah sudah bersih atau masih ada debu gitu geng. Saking telitinya, saking detailnya dia memeriksa hasil pekerjaan pembantunya ini. Dan gak jarang pula si Leonie ini mengkritik masakan si Christine yang memang yang kalau gak sesuai gitu dengan keinginannya. Mereka ini digaji berapa sih gitu kan? Kerja udah 14 jam sehari, pekerjaan sudah dicek sedemikian. Untung mereka berdua ini jarang speak up gitu kan. Tapi biasanya orang yang diam-diam kayak ini serem gitu loh geng. Serem banget. Jangan sampai mereka mengeluarkan speak up yang akan menusuk paru-paru majikannya ini nanti. Baca. Bersaudara ini juga geng dikenal sebagai pembantu yang patuh. Reputasinya ini sebagai pembantu rumah tangga ini bagus sekali gitu geng. Setiap hari Minggu juga mereka ini rutin sekali pergi ke gereja. Bahkan kalau waktu makan siang, daripada mereka ini pergi gosip gitu kan keluar rumah dengan tetangga atau menceritakan aib majikannya, tapi mereka ini lebih memilih untuk diam di kamar, pergi ke kamar mereka yang berada di lantai atas, menghabiskan waktu berdua gitu geng. Tahun demi tahun berlalu geng. Papin bersaudara ini bekerja sudah sekian lama gitu kan, bekerja dengan mantan pengacara Reni Lancelin ini, tidak pernah melakukan insiden apapun, tidak melakukan kesalahan apapun, tidak pernah terjadi insiden apapun yang akan merugikan majikannya ini geng. Jadi mereka ini kerjanya itu sangat bagus, kinerja ini luar biasa gitu. Malam itu geng, yaitu tepatnya pada tanggal 2 Februari tahun 1933, tragedi nahas terjadi geng di rumah mantan pengacara si Reni Lancelin itu geng. Yaitu saat itu Christine dan si Lea ini sudah bekerja selama 7 tahun di rumah majikannya itu. Saat itu Christine berusia 27 tahun dan si Lea berusia 21 tahun. Belumnya geng, keluarga Reni Lancelin ini sudah mendapatkan undangan dari temannya si Reni Lancelin ini untuk makan malam. Nah, Reni Lancelin pergi gitu duluan dia. Jadi istri dan anaknya ini nanti nyusul. Nah, pada malam bersalju itu geng, si Leonie dan putrinya Genevieve ini pulang ke rumah habis shopping gitu sebelum pergi ke makan malam itu. Mereka ini terkejut gitu melihat rumah ini gelap gulita. Ini udah 2 kali dalam seminggu gitu geng. Nah, ternyata listrik mati dikarenakan setrikanya ini meledak, mungkin konslet atau apa. Akhirnya Leonie ini marah ke si Christine ini, kok bisa setrika itu meledak gitu kan. Dan terjadilah perselisihan yang besar di sini geng. Anehnya geng, saat berdebat ini biasanya kan si Christine dan si Lea ini orangnya diam, jarang ngomong. Udah saya katakan tadi, orang diam sekali ngomong mati sudah gitu kan. Ketika berdebat dengan majikannya, jangankan dia diam, ini marah si Christine ini makin melunjak dia geng. Majikan marah, dia marah, dia teriak, majikan teriak, dia ikutan teriak gitu geng. Karena kemarahan ditanggapi dengan kemarahan, akhirnya geng, emosi mungkin gak terkontrol gitu kan. Si Christine ini kemudian mengambil pot timah yang berada di atas tangga dan kemudian memukul kepala majikan perempuannya ini geng, hingga majikan ini terkapar ke lantai geng. Kemudian puterinya nih si Genevieve ini kemudian berusaha dia ini untuk melindungi ibunya, tapi dengan sigap nih si Christine juga memukul anaknya ini hingga mereka berdua ini terkapar ke lantai gitu geng. Terkapar ke lantai gitu. Karena kan suara berisik kegaduhan kan di bawah, lantai bawah. Akhirnya Lea yang berada di lantai atas turun, dia melihat situasi ada apa sih sebenarnya di bawah gitu kan, kok berisik sekali. Akhirnya si Lea melihat nih kakaknya si Christine ini sedang mencongkel mata si Genevieve geng. Mencongkel mata si Genevieve. Kemudian si Lea ini bukannya menjadi penengah gitu kan, dia malah ikut-ikutan setelah diperintahkan oleh si kakaknya ini. Akhirnya si Lea ini mencongkel mata si Leonie, si majikan perempuannya ini tadi geng. Tidak hanya mencongkel mata si Leonie dan Genevieve geng, nggak mungkin karena nggak puas gitu kan, amarahnya masih membludak gitu. Akhirnya si Christine ini pergilah ke dapur, dia mengambil pisau dan palu, kemudian memutilasi kedua majikannya ini geng. Jadi mereka ini membutuhkan waktu setengah jam gitu untuk memutilasi kedua majikannya ini. Nggak hanya itu, bahkan setelah Leonie dan Genevieve ini tidak bernyawa, masih aja mereka ini geng menusuk-nusuk mereka ini, memalu, kemudian menghancurkan gitu mayat itu sampai mayat ini nggak bisa dikenali gitu geng. Darah geng di lantai berceceran di mana-mana darahnya ini. Gak hanya itu geng, mereka juga memotong kemaluan kedua majikannya itu, kemudian menyayat paha dan bokongnya geng.
Sementara itu, geng, wajah kedua korbannya ini, geng, tidak dapat dikenali lagi saking hancurnya gitu. Mereka memukul-mukul, kemudian menusuk-nusuk, memotong-motong wajah korbannya ini, geng. Nah, jadi setelah membunuh, si Christine dan Lea ini, geng, membersihkan diri mereka, geng. Nggak seperti pelaku pembunuhan lainnya gitu kan. Setelah membunuh, mereka pergi menghilangkan jejak, berusaha menghilangkan jejak mereka, atau mungkin mereka melarikan diri sejauh mungkin, tapi mereka nggak, geng. Setelah membersihkan diri, mereka mengunci semua pintu dan naik ke lantai atas ke kamarnya, geng. Ini ambisinya mereka apa coba? Nah, sementara itu kita kembali nih ke Reni Lancelin. Dikarenakan anak dan istrinya nggak datang-datang dari tadi, dia nunggu gitu kan. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang, geng. Betapa terkejutnya dia melihat kondisi rumah ini gelap gulita, nggak ada cahaya. Cuman ada cahaya remang gitu, geng, di kamarnya pembantunya ini. Nah, sementara jendela dan pintu ini terkuncinya dari dalam, jadi ini nggak bisa masuk. Akhirnya dia memutuskan untuk menelpon polisi, geng. Setelah menelpon polisi, akhirnya ini rumah ini bisa dibuka. Ketika dibuka, geng, betapa terkejutnya polisi dan si Reni Lancelin ini melihat pemandangan yang tersaji di depan mereka, geng. Si Genevieve dan Leonie, istrinya ini, sudah tidak berbentuk lagi wajahnya, geng. Mayat terbujur kaku di situ, kemudian darah berceceran di mana-mana sampai tembok gitu, geng. Hanya itu, geng, mereka ini juga melihat gigi berceceran di mana-mana. Kemudian mereka juga melihat salah satu mata di anak tangga, geng. Nggak hanya itu, ada mata lainnya juga, geng, di bawah tubuh wanita itu. Sementara mata Leonie ditemukan di lipatan syalnya gitu, geng. Bayangin gimana mengerikannya pemandangan seperti itu, geng. Setelah polisi menemukan mayat dalam keadaan mengerikan itu, geng, akhirnya polisi ini juga berpikiran bahwa mungkin pembantu rumah itu nasibnya sama gitu dengan majikannya, mungkin dibunuh secara mengerikan itu. Siapa tahu ada pembunuh berantai, maling mungkin yang menghabisi, yang membantai mereka secara bersamaan gitu, geng. Akhirnya naiklah mereka ke lantai atas untuk mengecek pembantu rumah itu. Nah, didapati pintu kamar pembantu rumah itu masih terkunci, geng. Akhirnya polisi ini berusaha gitu membuka kamarnya, dan ketika berhasil dibuka nih, betapa terkejutnya mereka, geng. Si Christine dan si Lea ini ada mereka, geng, duduk santuy di atas tempat tidur dalam keadaan tidak berpakaian, geng. Dan di samping tempat tidur, tepatnya di atas kursi, ada sebuah palu. Yang palu itu, geng, masih berlumuran darah, dan kemudian masih ada menempel helai-helai rambut korbannya itu, geng. Dan ketika ditanyai oleh polisi, mereka dengan slownya gitu, geng, dengan santainya mengakui pembunuhan yang sudah mereka lakukan tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut sedikit pun gitu, geng. Setelah pengakuan tersebut, geng, akhirnya si Christine dan si Lea ini diamankan dan dibawalah, geng, ke kantor polisi, geng, untuk diproses gitu dengan barang bukti palu, kemudian pisau dan pot timah untuk menghabisi majikannya itu. Dua bersaudara Papin ini, geng, telah mencatat sejarah kriminologi salah satu pembunuhan brutal dan sadis di abad ke-20 dalam sejarah Prancis, geng. Nah, jadi Christine dan si Lea ini, geng, di penjara secara terpisah mereka berdua ini, geng. Namun hal ini membuat si Christine ini tertekan dia, geng, karena dipisahkan dari si Lea ini. Akhirnya ketika si Christine ini dilarang gitu untuk bertemu dengan saudaranya, dia ini bertingkah sangat gila, geng. Seolah-olah dia nih kayak memeluk dirinya sendiri gitu, geng. Diduga, geng, keduanya ini, si Christine dan Lea ini menjalin hubungan terlarang gitu, geng. Mereka ini lesbi gitu, geng. Gimana? Padahal mereka ini kakak adik gitu kan. Ini sangat, aduh, entah apa penyakit apa yang sudah menyerang diri mereka ini gitu kan, geng. Dipisahkan nih, geng, dengan si Lea, si Christine ini benar-benar menjadi tidak waras dan tidak terkendalikan. Beberapa kali dia ini sudah mencoba untuk mencongkel matanya sendiri gitu, geng, saking frustasinya jauh dari adiknya ini. Kemudian polisi mengenakan dia baju ketat, baju yang memang dia ini nggak bisa gerak gitu, geng. Nah, sampailah, geng, kasus ini ke persidangan. Ini sangat menarik perhatian kaum intelektual, kemudian sangat menarik perhatian masyarakat gitu, geng. Sampai gini, polisi ini menyewa 3 dokter gitu, geng, untuk mengecek psikologi mereka ini. Nah, dinyatakan bahwa mereka ini waras gitu, geng, nggak ada
kelainan jiwa. Jadi katanya dokter, mereka ini tidak menjalankan hubungan lesbi, hubungan biseksual itu enggak katanya. Jadi si Lea ini melihat si Christine ini sebagai figur seorang ibu gitu. Jadi mereka ini kayak pengabdian terhadap keluarga gitu katanya, geng. Dari hasil persidangan, geng, kemudian Christine dijatuhi hukuman mati, geng, sementara Lea dijatuhi hukuman 10 tahun. Karena si Christine ini, kenapa dia dijatuhi hukuman mati? Karena dia ini dalang di balik pembunuhan itu, sementara si Lea ini hanya bertugas sebagai kaki tangannya gitu, geng. Dikarenakan keputusan persidangan seperti itu, geng, membuat si Christine ini semakin frustasi, semakin gila, dia semakin tidak waras di dalam penjara. Dia sering mengamuk nggak karuan, kemudian sering menyiksa dirinya gitu, geng. Dan akhirnya si Christine ini meninggal menghembuskan napas terakhir, yaitu pada tahun 1937. Sementara Lea dia bebas dari hukuman penjaranya, yaitu pada tahun 1941, geng. Nah, setelah bebas dari penjara, si Lea akhirnya dia ini hidup terasing, geng, bersama ibunya. Dan katanya menurut rumor yang beredar bahwa si Lea ini sempat mendapatkan pekerjaan di sebuah hotel gitu, geng, dengan menggunakan identitas palsunya. Menurut kabar yang beredar nih, geng, katanya si Lea ini sudah meninggal, yaitu pada tahun 1982. Tapi seorang pembuat film dokumenter, Cloud Ventura, dia ini mengklaim bahwa si Lea ini masih hidup katanya, geng. Tapi entahlah versi mana yang harus kita percayai. Tapi yang jelas itulah tadi bagaimana kasus dari Papin Sisters ini, kakak beradik yang membunuh majikannya tempat mereka kerja. Nah, geng, itulah tadi penjabaran dari kasus Papin Sisters ini. Di antara kalian mungkin sudah familiar sekali mungkin dengan kasus Papin Sister ini, atau mungkin ada yang belum sama sekali gitu kan mendengarnya. Nah, geng, jadi mereka ini itu merupakan seorang pekerja yang reputasinya ini bagus sekali. Mereka ini tidak pernah ngomong, jarang ngomong, kemudian nggak pernah melawan, nggak pernah ada kasus sedikit. Sekali ada kasus mati, geng, majikannya. Sekali mereka bertindak gitu, padahal mereka ini diam. Makanya jangan remehkan orang diam gitu kan, karena kita nggak tahu isi hati mereka ini apa. Apalagi mereka ini mempunyai latar belakang keluarga yang kurang harmonis. Biasanya orang seperti itu hati-hati, pasti mereka ini memiliki jiwa psikopat, geng. Nah, geng, itulah tadi penjabarannya. Kurang lebihnya aku minta maaf. Kita ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye.